Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Robert ya. Doa saya semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat semua. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu bab yang kelima, subbab yang A, yaitu tentang belajar mengenal dan memahami puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Nah, mengenal dan memahami puisi rakyat. Sebenarnya, melalui kesastraan lama, kamu dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan para leluhur. Puisi rakyat itu berupa pantun, syair, atau gurindam. Atau puisi rakyat berkembang di daerah tertentu. Pada acara-acara di televisi, kepiawaian membuat pantun masih menjadi andalan untuk salah satu bahan untuk melucu ya. Pada lagu-lagu juga masih ditemukan pantun, sementara untuk gurindam, syair, dan sastra lama yang lain agak kurang lagi didengar. Jadi sekarang lebih banyak pantun ya, tapi kita akan belajar tentang semuanya ya. Berikutnya, dalam dunia kesastraan kita memiliki warisan-warisan yang diturunkan berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya, karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui pengarangnya. Nah, puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Berikutnya, puisi lama terlihat kaku karena terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam setiap barisnya berapa, jumlah baris dalam tiap baitnya ada berapa, dan juga pengulangan kata yang bisa di awal maupun di akhir saja, atau kita kenal dengan sebutan rima. Jadi ini pengertian rima ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang rima, kalian bisa menjawab tentang pengertian rima di sini. Untuk berikutnya, nah, puisi lama yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu yang pertama pantun, yang kedua syair, yang ketiga gurindam. Kita bahas yang pertama. Apa itu pantun? Ini pantun ya. Nah, kita yang pertama belajar tentang pengertian apa itu pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Misalnya ada tonton untuk bahasa Tagalog, sementara di bahasa Jawa disebut dengan tuntun, sementara bahasa Toba disebut dengan pantun, yang memiliki arti kurang lebih sama semuanya, yaitu suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Nah, berikutnya tentang fungsi pantun. Apa itu fungsi pantun? Yaitu untuk mendidik sambil menghibur dengan cara berbagai macam. Misalnya, permainan bunyi bahasa, ada berupa sindiran-sindiran. Mungkin kalian masih sering melihat di televisi ya, sindiran-sindiran. Menegur bahwa suatu itu kurang baik secara tidak langsung, atau berupa memberi nasihat. Itu tentang pengertian pantun ya. Berikutnya adalah ciri-ciri pantun. Ini ada 5 ciri pantun. Yang pertama, ciri pantun terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Jadi setiap bait itu terdiri 4 baris atau 4 lari. Yang kedua, tiap barisnya terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Sementara rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Jadi setiap kata, setiap huruf di akhir kata setiap baris itu disebut rima dan mempunyai pola yang sama, yaitu A, B, A, B. Baris pertama A, baris kedua B, baris ketiga A, baris keempat B. Kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian yang keempat, baris pertama dan kedua itu biasanya berupa tentang sampiran. Cirinya memang berupa sampiran. Sementara baris ketiga dan keempat baru berupa isinya. Nah, yang perlu kalian ingat dalam ciri-ciri pantun ini itu tidak boleh dirubah.
Karena jika dirubah, maka pantun tersebut akan menjadi bentuk yang lain, bisa seloka, gurindam, atau bentuk puisi yang lain. Jadi hati-hati kalau menentukan disebut pantun, harus memenuhi ciri-ciri 5 di atas. Itu tentang ciri-ciri pantun ya, kita contohkan langsung. Contoh pantun, ini pantun yang pertama. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Nah, untuk pantun yang pertama ini akan kita bahas ya satu-satu. Misal untuk baris yang pertama, di akhir rimanya menggunakan huruf M. Di baris yang kedua menggunakan huruf G. Sementara di baris yang ketiga, huruf yang terakhir adalah lagi-lagi M. Dan yang keempat, kembali ke baris sama dengan yang nomor 2 yaitu G. Jadi polanya untuk rima adalah MG, MG itu ya. Terus kita coba satu lagi aja ya, pantun yang kedua yaitu baik bergalak, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak. Asal budi sama dikenang. Nah, kalau kalian perhatikan rimanya seperti apa? Ya, betul sekali ya. Rima yang di pantun yang kedua adalah bentuknya adalah K, G, K, G. Jadi itu bentuk rimanya. Ini tentang contoh-contoh pantun ya. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut untuk membaca dan mencobanya. Mungkin belajar untuk sambil baca ya. Siapa tahu nanti jadi pelawak atau apa. Berikutnya kita bahas yang kedua yaitu syair. Apa yang dimaksud dengan syair? Ini pengertian syair. Syair adalah salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Jadi memang berasal dari Persia ya. Akan tetapi ini kemudian kita belajar tentang artinya. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, karena bahasa Persia memang bahasa Arab ya, yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Ini ya metamorfosis jadi dari kata syair atau syu'ur kemudian berubah jadi syu'ur, kemudian berkembang menjadi syiru. Nah, anak-anakku sekalian, dalam perkembangannya syair tersebut mengalami perubahan atau modifikasi sehingga menjadi khas Melayu karena kita mengadopsi dari Arab, sehingga tidak lagi mengacu pada tradisi-tradisi syair sastra yang ada di negeri Arab. Ini bisa jadi salah satu bentuk penyesuaian syair yang ada di berkembang di Melayu. Kemudian ciri-ciri syair. Nah, yang ini ada 5 juga. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Saya ulangi ya, setiap bait terdiri dari 4 baris dan setiap barisnya sendiri terdiri dari 8 sampai 14 suku kata dan bersajak A. Nah, ini bedanya ya kalau dengan pantun tadi ya. Kalau pantun kan misalnya MG. Kalau di syair itu belakangnya justru sama. A semua, misalnya B semua, G semua. Dari baris pertama sampai baris keempat. Untuk syarat yang keempat adalah semua baris adalah isi. Nah, ini juga berbeda ya. Kalau yang pertama tentang pantun tadi, baris pertama dan kedua adalah sampiran, sementara baris ketiga dan keempat adalah isi. Nah, sementara di syair ini justru semua baris pertama, kedua, dan ketiga semuanya berupa isi. Yang kelima, syarat ciri-cirinya adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan seringkali digunakan berupa kiasan. Nah, ini contoh ya. Ini contoh tentang syair. Judulnya Syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Saya bacakan beberapa paragraf ya. Contoh, inilah gerangan suatu madah,
mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikad diperbetuli sudah. Nah, sekarang kalian perhatikan ya, bagian belakangnya menggunakan H. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai baris keempat menggunakan huruf paling akhir yaitu H. Jadi cirinya ini paling gampang karena belakangnya semuanya sama hurufnya. Saya coba sekali lagi ya untuk yang kedua. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Ini berakhir dengan U semua. Itu ya contoh tentang syair. Untuk selanjutnya mungkin bisa kalian pelajari untuk baca-baca. Bisa dicoba untuk paragraf berikutnya. Misalnya paragraf ketiga akhirnya N semua. Kalau paragraf keempat, berteguh jua alat perahumu itu, ini akhirnya O. Sementara paragraf yang paling terakhir, sudahlah hasil kayu dan akar dan ayar ya. Yang terakhir menggunakan huruf R. Ini cirinya. Jadi setiap paragraf menggunakan akhiran huruf yang sama. Akan tetapi antar paragraf belum tentu sama. Bisa atau diperbolehkan berbeda, atau dibuat sama semua juga diperbolehkan, asalkan berbeda paragraf. Seperti itu ya. Kemudian kita belajar yang ketiga yaitu gurindam. Apa itu gurindam? Nah, pengertian gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat akan nilai agama dan moral. Tidak dapat dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Itu ya tentang mengenal tentang gurindam. Berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri yang ada di gurindam. Ada 7 ciri, ini paling banyak cirinya ya, dibandingkan dengan 2 tadi masing-masing 5. Kalau di gurindam ada 7. Terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Kalau yang pertama dan yang kedua tadi di puisi maupun di syair itu terdiri dari 4 baris, gurindam cirinya justru ada 2 baris saja setiap baitnya. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Sementara tiap baris memiliki rima yang sama atau bersajak yang sama. Contoh, baris pertama dan kedua A, A. Untuk yang paragraf berikutnya bisa menggunakan B, B. Jadi karena terdiri dari hanya 2 baris berarti sajaknya hanya AA. Kalau paragraf berikutnya menggunakan BB, paragraf berikutnya bisa menggunakan CC dan seterusnya. Ciri yang keempat adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi biasanya berupa cerita yang utuh gitu ya. Yang kelima, baris pertama berisi soal. Ingat ya, harinya terdiri dari 2 baris. Baris pertama itu berisi tentang soal atau masalahnya. Sementara baris yang kedua berisi tentang jawabannya. Nah, ini menariknya. Baris pertama berisi soal, baris kedua berupa jawaban. Itu cirinya. Hanya terdiri dari 2 baris saja. Sementara syarat yang ketujuh, isi gurindam biasanya berupa nasihat. Bisa berupa filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Nah, ini saya contohkan ya, contoh gurindam. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Ini terdiri dari 2 baris saja setiap paragraf dan diakhiri dengan huruf yang sama, yaitu I, dan baris pertama adalah soalnya atau permasalahannya, sementara baris yang kedua adalah jawabannya. Saya contohkan lagi ya, satu lagi. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Akhirnya juga AA ya. Berikutnya, jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Akhirnya AA. Berikutnya, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Ini akhirannya AA. Berarti setiap
setiap bait terdiri dari 2 baris saja. Terdiri dari baris pertama itu soal atau permasalahannya, baris kedua berisi tentang jawabannya. Dan rimanya harus sama antara baris pertama dan kedua. Untuk paragraf berikutnya boleh beda atau boleh disamakan. Akan tetapi peraturannya merujuk pada setiap bait mempunyai rima yang sama atau akhiran huruf yang sama. Anak-anakku sekalian, itu adalah materi tentang bahasa Indonesia hari ini, yaitu tentang belajar mengenal dan memahami puisi rakyat, yaitu terdiri dari pantun, yang kedua adalah syair, yang ketiga adalah gurindam. Minta tolong kalian catat bagian-bagian yang penting, dirangkum, kemudian difoto dan dikirim fotonya di Classroom Bahasa Indonesia. Saya anggap itu adalah sebagai tugas kalian untuk membantu nilai kalian. Ada kurang lebihnya, Pak Robert mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.